Kalau Pak Wijayanto sendiri melihat defisit APBN 2025 yang melebar kemarin itu seperti apa? Karena kalau dari Mmm, Menteri Keuangan mhm, Purbaya mhm, itu kan memberikan pembelaan ya. Pembelaannya adalah demi balik arah ekonomi. Dia mhm. menanggapi sejumlah kritik posisi defisit APBN kita yang dekati batas 3% itu. Menurut beliau itu defisitnya kan untuk membalik arah lah intinya begitu. Jadi tapi mungkin saya mau tahu perspektif Pak Wijayanto. Apakah defisit yang kemarin itu sudah warning atau kita ke arah Pak Purbaya bahwa defisit itu biasa aja kali gitu? Ya, sebenarnya, defisit 2,92% itu kan bukan hal yang, didesain. Kita berusaha defisit seminimal mungkin dan ujung-ujungnya 2,92% karena spending-nya, cukup tinggi. Ya itu pun spending tidak seperti target ya. Kalau spending sesuai target, 3% lewat itu. Tapi yang lebih berpengaruh, lebih berimpak adalah, penerimaan yang tidak sesuai dengan realita. Jadi tidak sesuai dengan rencana. Jadi 2,92% itu adalah, sesuatu yang dilahirkan dari Iya, iya. penerimaan yang tidak sesuai dengan realita. Jadi itu bukan by design. Ya Pak Purbaya sebagai menteri, kalau saya dalam posisi menteri mungkin juga akan menjelaskan hal yang sama. Kenapa? Sebagai menteri beliau dalam, posisi ekonomi ini adalah supplier optimism. Saya sebagai ekonom, adalah supplier, kritik gitu ya. Ya semua harus bagi tugas lah, ada yang supplier optimism, ada yang supplier kritik gitu ya, sehingga, kita menemukan titik temu. Tetapi 2,92% itu menurut saya ini terbantu oleh hal-hal yang sifatnya financial engineering, Mmm. akrobat fiskal. Misalnya ini kita harus reconfirm datanya ya, Iya, iya, iya. tetapi teman yang di PLN mengatakan ada begitu banyak puluhan triliun, subsidi yang harusnya ditransfer ke PLN itu ditunda. Saya rasa ini juga terjadi di Pertamina. Jadi angka itu lahir dari penundaan spending yang harusnya dikeluarkan. Kemudian kita juga jangan, lupa kita ini punya kultur, ngijon. Jadi penerimaan pajak tahun depan itu ditarik sekarang untuk memperbaiki penerimaan tahun ini misalnya. Jadi yang terjadi tahun 2025 kemarin, penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan tahun 2026 dibayarkan di tahun 2025. Ini terjadi dari tahun ke tahun. Nah, secara garis besar bisa kita monitor itu, Mbak Lona, dari selisih penerimaan pajak. Ada pajak gross, ada pajak net. Kalau tahun 2024 selisihnya kan 230-an triliun. Artinya apa? Pada tahun 2024 ada penerimaan pajak, kemudian ada restitusi yang dibayarkan 230 triliun. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu selisih antara perkiraan penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Jadi diperkirakan kinerja perusahaannya seperti ini, bayarnya sekian, tapi ternyata kinerja perusahaannya seperti ini, bayarnya sekian. Selisih itu restitusi yang kemudian dibayarkan. Nah, tahun 2025 kemarin, selisih antara gross dan net itu 361 triliun. Jadi dari 260 naik ke 361. Artinya apa? Yang diterima pajaknya sekian, tapi kemudian 361 itu dibayarkan sebagai restitusi. Artinya apa? Tahun 2024 ada ngijon, kira-kira 361 triliun. Baru ketahuan di tahun 2025. Tahun 2025 ngijonnya kapan? Berapa banyak? Baru kita ketahui di APBN tahun 2026. Selisih antara gross dan net itu adalah advance tax payment atau kalau kita kebanyakan orang menyebutnya ijon. Nah, tahun 2025 saya yakin angka ijonnya tinggi juga. Jadi 2,92% itu karena akrobat fiskal yaitu ijon, kemudian penundaan pembayaran komitmen ke BUMN khususnya PLN dan Pertamina. Ini dugaan ya. Jadi saya tidak bisa menyebutkan angkanya, tetapi saya cukup yakin itu terjadi.